하면서 했거든요. 제가 먼저 유혹 Apa kabar lur? Itu tadi adalah beberapa cuplikan film Housewife Dealer. Yap, film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan seorang suami yang terlalu overprotective sama istrinya karena terlalu cantik. Tokoh utama dalam film ini adalah Seung Ha. Seung Ha dan suaminya yang bernama Gildong baru saja menikah dan mereka memutuskan untuk tinggal di pinggir kota di pedesaan. Gildong sangat beruntung bisa menikahi Seung Ha yang sikapnya terlalu polos dan lugu. Gildong sangat ingin pindah ke desa saat mereka menikah. Oleh karena itu dia membeli sebuah rumah di sana. Dengan pemandangan yang indah, dia meyakinkan Seung Ha kalau mereka akan betah tinggal di sana. Seung Ha yang begitu polos sampai harus diajari kata-kata oleh Gildong. Dia berjanji akan melindunginya selama menjadi istrinya. Setelah puas memperlihatkan pemandangan di luar, Gildong lalu membawanya masuk ke dalam rumah mereka yang lumayan besar. Karena baru pindahan, rumah mereka belum terisi banyak barang-barang. Saking semangatnya, sehabis menikah Gildong langsung mengajak dan mengajarinya untuk bercinta. Tidak perlu waktu lama, mereka pun melaksanakan permantapan. Di sana Gildong memiliki seorang teman lama yang bekerja sebagai petani dan kurir yang bernama Doyon. Malam itu mereka berbincang sambil mengenang masa lalu mereka saat kecil. Gildong juga cerita kalau dia sudah menikah dan sepertinya akan menetap di sana. Gildong juga ingin meminta bantuan Doyon kalau tiap bulan dia ingin membeli hasil panen dan mengantarkannya ke rumahnya. Doyon tidak keberatan dengan permintaan Gildong. Setelah puas berbincang sama Doyon, Gildong kembali ke rumah dan ingin minta jatah sama istrinya yang sedang membaca buku. Tapi tampaknya Seung Ha tidak mau diganggu dan capek karena tadi sudah main. Kecewa karena nggak dapat jatah dari istrinya, Gildong memutuskan untuk tidur duluan. Pagi harinya, Gildong yang bersiap untuk berangkat kerja disuguhi sarapan yang dibuat oleh Seung Ha sendiri. Gildong terkejut karena istrinya bisa memasak seenak itu. Gildong mengatakan kalau dia akan berangkat kerja dan kemungkinan akan pulang sore. Jadi dia minta Seung Ha untuk tidak keluyuran dan tetap di rumah saja. Gildong bekerja sebagai marketing properti. Dia menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Tidak jarang banyak pemilik rumah yang tidak mau diganggu dan menghindarinya. Meskipun dia teriak-teriak minta kesempatan untuk menjelaskan, tapi banyak yang menolak. Sampai ada yang menyiramnya dengan air. Sudah capek dan tidak ada yang mau mendengarkannya. Gildong bingung harus kemana lagi. Karena hampir semua rumah yang ada di sana sudah ia datangi. Sementara si Doyon mengantarkan hasil panennya ke rumah Gildong. Dia bertemu dengan Seung Ha dan mengatakan kalau dia disuruh sama Gildong untuk mengantarkan hasil panen. Seung Ha bertanya pada Doyon dari mana ia datang. Doyon bilang kalau rumahnya tidak jauh dari sana, hanya beberapa kilo saja. Tidak mau berlama-lama ngobrol, dia langsung menaruh hasil panennya di belakang. Setelah panen, biasanya Doyon bersantai sejenak untuk istirahat. Lalu dari belakang seorang wanita mendekatinya, dan tiba-tiba ia buang air di dekat Doyon. Doyon terkejut dan memarahi wanita itu. Dia adalah gebetan Doyon yang bernama Yeonjo. Mereka sudah saling kenal. Yeonjo berasal dari kota juga yang tinggal di sana. Karena sudah ketemu sama Doyon, akhirnya dia mengajak Doyon untuk week-week di sana karena sudah lama tidak melakukannya. Doyon mengatakan pada Yeonjo untuk tidak minta week-week terus padanya. Dia sudah tidak ingin melakukan itu bersamanya lagi. Lalu Yeonjo mengatakan kalau dia sudah telat halangan selama 1 minggu dan itu membuat Doyon kaget. Dia takut kalau Yeonjo hamil. Sedangkan Gildong yang habis keliling akhirnya tiba di rumah dan melihat Seung Ha sedang berdandan. Seung Ha ingin jalan-jalan sambil membantu suaminya untuk menjadi marketing. Siapa tahu dia bisa mendapatkan prospek. Saat lagi berada di semak-semak, Seung Ha melihat Yeonjo yang lagi-lagi buang air sembarangan. Seung Ha memberikan salam padanya lalu buru-buru pergi. Seung Ha teringat kalau rumahnya Doyon berada di sekitar situ. Akhirnya dia bertamu ke rumah Doyon yang mungil. Karena tidak bisa memberikan apa-apa, Doyon mencoba mengambilkan air minum untuk Seung Ha. Tapi Seung Ha menyonya untuk tetap di sana. Dia hanya ingin bercerita dengannya. Doyon akhirnya cerita tentang kehidupannya selama di sana. Dia sudah lama hidup sendiri karena kedua orang tuanya sudah meninggal saat dia masih kecil. Larut akan cerita dari Doyon, Seung Ha lalu mengacungkan jarinya pada Doyon yang berarti dia ingin bercinta dengannya. Doyon yang terkejut pelan-pelan membalas kode dari Seung Ha dan akhirnya permantapan pun terjadi.
Sementara di rumah, Gildong yang bermain kartu sendirian sambil menunggu Sungha pulang. Saat Sungha pulang, dia langsung menanyakan bagaimana hasil marketingnya. Tapi Sungha hanya diam saja, yang berarti tidak dapat. Tapi Gildong tidak mempermasalahkan itu dan memberinya minum. Sungha yang tidak biasa minum bir dengan terpaksa meminumnya. Setelah itu, Gildong yang terasa pengen meminta jatah sama Sungha. Tapi Sungha lagi-lagi menolaknya karena hari itu dia berhalangan. Akhirnya, lagi-lagi Gildong tidak jadi enak-enak sama istrinya. Dan tampaknya dia mulai stres karena haknya sebagai suami tidak terpenuhi. Esoknya, Gildong tidak sengaja bertemu dengan gebetannya Doyon saat mereka sama-sama berteduh dari hujan. Di sini, Gildong kaget karena Hyunjo mengatakan kebenaran tentang Doyon dan istrinya kalau mereka kemarin habis bercinta. Gildong tampak tidak percaya dengan perkataan Hyunjo, tapi Hyunjo mengatakan kalau dia berkata yang sebenarnya. Gildong yang sudah emosi lantas mendatangi Doyon dan langsung menghajarnya di sana. Dia meminta penjelasan pada Doyon. Karena terus dihajar, akhirnya Doyon berkata jujur dan benar kalau dia habis bermain dengan istrinya kemarin karena khilaf. Dia tidak bisa menahan godaan Sungha yang terlalu polos dan cantik. Mendengar kebenaran itu, Gildong memutuskan untuk membuat perhitungan dengan Doyon dan istrinya. Dia pulang ke rumah dan memperlakukan Sungha dengan kasar. Dia memaksa Sungha untuk makan daging yang dia beli tadi. Gildong meminta penjelasan pada Sungha tentang hubungannya dengan Doyon. Tapi Sungha ketakutan dan hanya diam saja. Karena tidak mau bicara, Gildong mengguyur Sungha di kamar mandi dan memaksanya untuk ngemut burungnya sampai tersedak. Semenjak kejadian itu, Gildong semakin overprotective pada Sungha. Dia mengikat kaki Sungha yang terhubung dengan tangannya. Dia ingin memberikan pelajaran dan menghukum Sungha supaya tidak bisa kemana-mana. Esoknya Gildong keluar dan bertemu dengan Yeonjo. Dia mengatakan padanya kalau dia habis memberi pelajaran sama Sungha dan Doyon atas perbuatannya. Dia berharap hukuman itu bisa membuat Sungha jadi jera dan tidak akan mengulangi kesalahannya. Yeonjo senang sekaligus sedih. Dia sedih karena akhir-akhir ini Doyon tidak mau diajak mantap-mantap dengannya. Mendengar itu, Gildong tidak tega. Melihat Yeonjo yang masih mulus dan kencang, akhirnya dia merayunya dan main kuda-kudaan di sana. Sementara itu, Doyon yang lagi istirahat siang tidak sengaja melihat buku milik Sungha yang tertinggal. Dia jadi kepikiran dan berniat untuk mengembalikannya. Sampai di depan pintu rumah Sungha, dia mengurungkan niatnya. Dia takut kalau nantinya dia kepergok sama Gildong dan terjadi salah paham lagi. Akhirnya dia menaruh buku itu di depan dan pergi. Di dalam rumah, Sungha tidak bisa kemana-mana karena ada rantai yang mengikatnya. Sembari minum-minum, dia kepikiran untuk membalas perbuatan Gildong padanya sampai dia mendapat kesempatan itu. Tak lama Gildong datang dan kembali menyiksanya dengan melucuti semua pakaiannya. Esoknya saat Gildong baru pulang kerja, Sungha cepat-cepat melayaninya dan membasuh kakinya. Takut kalau Gildong mulai ngamuk lagi. Lalu Gildong memberinya uang dan menyuruhnya untuk beli rokok di warung. Tapi di perjalanan dia melihat Doyon yang sedang melamun sendirian. Sungha lalu mendekatinya dan mereka pun saling ngobrol. Sungha cerita kalau hubungannya dengan Gildong semakin memburuk. Dia tidak bahagia hidup dengannya. Dia meminta maaf pada Doyon karena dirinya Gildong sampai menghajarnya. Tapi Gildong sudah melupakan semua kejadian itu. Dia juga mengaku salah karena sudah bermain dengan Sungha di belakang temannya sendiri. Tapi semenjak itu Sungha merasakan jatuh cinta pada Doyon dan ingin terus bersamanya. Tapi mereka tidak bisa melakukan itu karena Sungha masih istri sah dari Gildong. Sembari Sungha dan Doyon berduaan, Gildong masih menunggu-nunggu rokok yang dibeli Sungha di Amerika. Dia kesal dari tadi sore sampai malam belum juga kembali. Pas Sungha kembali, dia sudah yakin akan dimarahi Gildong. Tapi dia memberanikan dirinya untuk melawan. Akhirnya Gildong marah dan memukuli Sungha dengan tongkat. Paginya saat Gildong tidak ada di rumah, Doyon mendatangi Sungha yang terikat tanpa busana. Dengan cepat dia memberikan bajunya supaya tidak kedinginan. Doyon sedih harus melihat hidup Sungha tragis seperti ini. Dia berjanji akan selalu ada untuknya. Sore harinya pas Gildong kembali pulang, Sungha sudah menyiapkan minuman untuknya. Tapi minuman itu sudah diberi Bodrex dan extra jos yang membuat Gildong jadi lumpuh. Sungha melakukan ini karena dia ingin membalas semua perbuatan Gildong padanya.
Dan Gildong tidak menyangka kalau Sungha bisa berbuat sejauh ini. Malamnya, Sungha memperlakukan Gildong sama seperti dirinya dengan mengikatnya. Dia memberikan makan Gildong dengan paksa sampai belepotan. Sungha tersenyum dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Housewife Dealer. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lor. 하면서 Dan 있거든요. sampai jumpa.